sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu. As-sadisu at-tartibu ala hazihil kaifiyati min taqdimi ghuslil wajhi wal falyadaini war ra'si warijlaini falau ghassala arba'ata a'dha'ihi ma'an lam yuhsab illal wajhu wala yaskutut tartibu kabaqiyatil furudi wassuruti linisyanin au ikrahin li'annaha min babi khitabil wad'i afada zalika Ibnu Hajar fi Tuhfatil Muhtaj ila akhirih wallahu a'lam. Ilmu ana illa ma'alam. Para sahabat jamaah, sama-sama kita kembali wirid malam Rabu di Masjid Nurul Hidayah sambil kita niat i'tikaf dan kita muzakarah murajaah. Semoga apa yang kita kaji bersama selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah menjelaskan bagian-bagian rukun atau fardhu wudu yang kelima, musannif melanjutkan dengan menyatakan as-sadisu at-tartibu ala hazhil kaifiyati. Dan adapun rukun wudu yang keenam, as-sadis yang keenam, rukun wudu yang keenam adalah at-tartibu, tertib urut ya. Ala hazihil kaifiyati, di atas ini cara wudu, di atas cara-cara ini wudu. Jadi harus tertib tuh. Gambarannya bagaimana? Min taqdimi ghuslil wajhi, dimulai ya, dari membasuh wajah. Min taqdimi ghuslil wajhi, ini rukun ya, rukunnya. Adapun sunnah-sunnahnya beda. Nah, untuk rukun diawali dengan membasuh wajah. Urut kemudian nomor 2 falyaini, kemudian ke tangan. Urut nomor 3 waroksi, kemudian kepala. Urut nomor 4 kemudian farijlaini, 2 kaki. Nah, itu yang namanya tertib ya, urut tertib. Nah, bagaimana kalau nyebur ke kali tapi niat wudu gitu? Falau ghassala arba'ata a'dha'ihi. Falau ghassala, maka jika orang itu ghassala membasuh, jika dia membasuh niat wudu. Nah, dia membasuh arba'ata a'dha'ihi ma'an, 4 anggota wudu ma'an secara bersamaan. Jadi dia seperti nyebur ke kali, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, gublar dicebur ke kali. Nah, itu lam yuhsab, maka tidak dihitung, tidak sah, tidak jadi. Yang keempat anggota tubuh tadi, keempat anggota wudhu tadi itu tidak sah. Illal wajhu, kecuali yang dihitung hanya wajah saja. Nah, bagaimana tangannya, bagaimana kepalanya, bagaimana kakinya? Belum. Memang kenapa? Tidak urut. Harusnya kan urut satu-satu, kan begitu. Harusnya apa? Harusnya kan wajah dulu, setelah wajah tangan, kedua tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki, kan begitu urut. Dia enggak, dia nyebur aja udah, dia niat wudu, ubrar nyebur, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a usrar nyebur. Nah, apakah itu sudah dinyatakan orang yang berwudu? Oh enggak. Kenapa? Karena tidak urut. Lalu apakah terjadi niatnya itu? Terjadi wudu? Terjadi. Nah, yang dipandang, yang dinilai yang sah hanya wajahnya saja. Jadi nyebur, bler, niat wajahnya aja, tangannya belum. Nah, rambutnya, kepalanya belum, kakinya juga
Belum, karena belum urut gitu ya. Nah, begitulah tuh hukumnya. Nah, kemudian wala yaskutu at-tartibu kabaqiyatil furudi wasuruti linisyanin. Wala yaskutu, dan tidak bisa dihilangkan, digugurkan. Gak bisa. Apa tuh yang gak bisa digugurkan? At-tartibu, rukun tertib. Tertib tidak bisa dimaklum, untuk dihilangkan gak bisa. Ya saya lupa, nggak bisa. Paham begitu? Kabaqiyatil furudi wasurut, seperti fardu dan surut, fardu dan syarat-syarat yang lain, hukum yang lain enggak. Kita puasa nih, ya tidak boleh makan, ya kita lupa makan, nggak apa-apa, karena itu dimaafu. Kenapa maafu? Lupa. Dipaksa, makan gak kamu? Kalau gak makan saya bunuh gitu. Dimakan, gak apa-apa juga, puasa gak batal karena dipaksa untuk batal. Nah, tetapi kalau tertib dalam wudu itu layas kutu, tidak bisa digugurkan, tidak bisa hilang, tidak bisa gugur. Kabaqiyatil furudi wasurut, seperti fardu dan syarat-syarat yang lainnya. Linisyanin, karena lupa misalnya. Dia lupa, tadi saya membasuh wajah, kemudian saya membasuh kepala, mendahului tangannya belum dibasuh langsung basuh kepala, umpama begitu. Nah itu bagaimana? Dia lupa, tetap aja nggak sah. Karena yang namanya tertib tidak bisa digugurkan, tidak bisa dimaafu, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklum karena lupa. Au ikrohin, atau dipaksa. Nah, itu lagi wudu nih, kamu cuci basuh kaki dulu. Setelah kaki baru wajah, setelah itu baru tangan, setelah itu baru kepala. Nah nggak bisa juga, walaupun dipaksa, tetap aja wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena tartib itu adalah suatu keharusan yang tidak bisa dimaklum, tidak bisa digugurkan dengan apapun juga. Jadi yang namanya tertib itu adalah rukun yang wajib dilaksanakan, tidak diterima dengan alasan apapun. Ya, harus tertib. Lupa saya tadi, aturan saya basuh wajah duluan, saya basuh tangan duluan. Emang apa? Lupa, nggak bisa, tetap aja batal, tetap aja nggak sah. Walaupun lupa. Nah kenapa tuh? Kok nggak bisa dimaklum, nggak bisa digugurkan, ya gitu ya. Walaupun lupa atau dipaksa, begini, li'annaha min babil khitab al-wad'i, li'annaha min babi khitabil wad'i. Karena yang namanya tertib itu mimbabi khitabil wad'i, bagian dari khitab wad'i. Jadi khitab wad'i itu adalah hukum yang tidak bisa dirubah, hukum asal yang telah ditetapkan, khitabul wad'i. Al-Quran itu khitabul wad'i, hadis itu khitabul wad'i. Jadi kalau sudah ditetapkan itu tidak bisa dirubah, ya tetap namanya khitabul wad'i, hukum yang tertetapkan dan tidak bisa dirubah, tidak bisa dihilangkan. Apa dzalika Ibnu Hajar, begitulah ya sebagaimana yang telah dijelaskan akan hal itu oleh Imam Ibnu Hajar. Di mana tuh? Fi Tuhfatil Muhtaj, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi begitu ya, itu termasuk khitabul wad'i, ya, asal. Emang asalnya udah begitu, ya nggak bisa dirubah. Jadi harus tertib. Hilang tertib berarti tidak sah wudunya. Apapun alasannya, baik dia dipaksa, dia lupa, tetap wudu tidak sah tanpa tertib. Ya, nggak bisa dimaklum, nggak bisa dima'fu. Nah, gitu. Begitu dah ya. Qala Ali Al-Muniri, berkata oleh Syekh Al-Imam Ali Al-Muniri fi Tuhfatil Wafiyah, di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah.
Khitabut taklifi muta'alliqun bi af'alil mukallafin wa ghairihim. Khitabut taklif, ada khitabul wad'i, ada khitabut taklif. Khitabut taklif ya, hukum yang tertuju kepada taklif, kepada orang dewasa, orang yang terbebani hukum, itu muta'alliqun bi af'alil mukallafin. Muta'alliqun berhubungan, berkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan mukallaf. Jadi khitab taklif, hukum yang tertuju kepada taklif, pemberatan, itu berhubungan dengan pelaksanaan, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang taklif. Taklif itu apa? Orang yang terbebani hukum. Mukallaf ada 3 syarat. 1, Islam. 2, dewasa. 3, berakal. Ketika dia Islam, dia dewasa dan berakal, maka dia namanya sebut mukallaf. Orang yang menjalankan mukallaf disebut taklif. Taklif itu adalah orang yang terkena beban hukum. Kayak kita nih, kita mukallaf. Karena kita mukallaf, kita taklif. Lah, kok bisa? Ya, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, kalau dewasa udah Islam ya, berakal ya, puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, pergi haji jika mampu wajib. Nah, begitu ya. Nah, itu namanya mukallaf. Nah, yang disebut dengan khitab taklif ya, khitabut taklif itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya, perbuatan sholat, perbuatan wudhu, perbuatan puasa, perbuatan zakat, ya gitu ya. Itu disebut khitab taklif, perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya. Nah, itu ya. Nah, begitulah. Wa ghairihim, dan juga termasuk selain daripada mukallaf. Orang yang belum mukallaf juga bisa terkena khitab taklif. Ah, gitu ya. Contohnya siapa yang belum mukallaf? Kasibyan, seperti anak-anak, anak kecil. Wal majanin, dan orang-orang gila. Wal bahaim, orang dan juga hewan. Wasahin, orang yang lupa. Wa ghairihim, dan yang lainnya dah, asalkan dia Islam. Ah, gitu ya. Jadi yang namanya khitab taklif itu berlaku untuk seluruhnya, terutama untuk mereka yang mukallaf, orang dewasa berakal dan sehat Islam. Tuh ya. Nah, oleh karena itu anak kecil kalau umpamanya dia wudhu, anak kecil dia wudhu nih, nah kemudian nggak urut, ya nggak sah wudhunya, sama. Bukan wudhu itu namanya, begitu. Jadi ya harus urut, harus tertib, walaupun anak kecil. Nggak apa-apa dah, biarin anak-anak ini. Nah, berarti dia melakukan pekerjaan af'al, pekerjaan itu bukan pekerjaan wudhu. Walaupun bagi dia belum wajib untuk wudhu, nah, anak kecil. Tapi kalau dia ingin melakukan pekerjaan yang disebut dengan berwudhu, dia wajib tertib. Kok wajib tertib? Iya, karena tertib dalam wudhu itu adalah khitabut taklif ya, hukum yang terbebani oleh orang yang melakukan pekerjaan syariah ya, pekerjaan hukum gitu. Dia orang gila nih, ya orang gila, kita mau wudhuin karena kita mau sembuhin, barangkali syaratnya mesti wudhu, kita wudhuin dah. Enggak tertib, ya bukan wudhu namanya, walaupun dia gila. Begitu. Kamu wudhuin ya, ya wudhu, dia gila tapinya. Ya udah wudhuin dah. Tapi karena dia berontak terus, ya udah kita basuh aja lu tangannya, niat wudhu.
Setelah itu baru wajahnya, setelah itu baru kakinya, setelah itu baru kepalanya. Apakah itu dinamakan wudhu? Bukan. Kenapa? Tidak tertib. Walaupun yang kita wudhuin orang gila. Begitu ya. Itu namanya khitabut taklif. Jadi hukum yang ditetapkan atas perbuatan pekerjaan orang mukallaf. Tuh gitu ya. Dah, itu dah. Nah kemudian wala yustarotu fihim, wala yustarotu dan tidak dijadikan syarat, wala yustarotu dan tidak disyaratkan fihim pada mereka. Mereka siapa tuh tadi? Itu tadi di atas, anak-anak, ya, mukallaf, anak-anak, orang gila, bahaim, sahin. Tidak disyaratkan bagi mereka itu, ya, tidak disyaratkan ilmul mukallaf, ilmu mukallaf, mengetahui tentang mukallaf. Enggak syarat. Dia mau tahu, dia mau enggak kek tentang kewajiban-kewajiban, tentang cara-cara dan syarat-syarat mukallaf, enggak disyaratkan. Pokoknya kalau dia salah di dalam berwudu karena tidak tertib, enggak sah, begitu aja udah. Mau modelnya bagaimana kek? Gitu ya. Orang baru masuk Islam, dia diwuduin, habis mandi besar diwuduin dah, wudunya nggak urut, ya nggak sah, bukan wudu namanya, begitu ya. Jadi begitu, nggak perlu orang itu, siapa namanya, si orang baru masuk Islam tadi itu, dia mengerti, tahu tentang mukallaf, orang yang terbebani hukum, nggak perlu. Pokoknya kalau dia sudah tidak memakai rukun, yaitu rukun tertib dalam wudu, pokoknya nggak sah aja dah, nggak peduli siapapun. Begitu ya. Orang sakit kita wuduin dah, gitu kan, biar dia mau sholat wuduin dah, tapi tidak tertib, maka tidak sah. Kan lagi sakit dia, biarin aja, nggak bisa, nggak ada permakluman. Itu ya, itu namanya khitabut taklif. Kewajiban hukum tetap bagi pekerjaan orang mukallaf atau yang lainnya. Ya, kalau mau mengerjakan sesuatu rukun yang sudah menjadi khitabul wad'i, dia tidak boleh keluar dari aturan. Aturannya apa? Rukunnya apa? Tertib. Tidak boleh tidak tertib. Ya, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Begitu dah. Walihaza, oleh karena itu, oleh karena ini, ya, yajibu maka jadi wajib i'adatus sholati, yajibu maka jadi wajib oleh ia, ya, oleh tadi tuh yang tidak tertib, wajib i'adatus sholati, mengulang sholat jadi wajib, yajibu wajib i'adatas sholati, atas pengulangan sholat. Pengulangan sholat jadi wajib kepada siapa? Alaman sholat, terhadap orang yang melakukan sholat binajasatin, dengan memakai atau terkena najis, binajasatin bersamaan dengan terkena najis, walam ya'lamha, dan dia tidak tahu najis itu, dia tetap tidak sah sholatnya, karena sholat itu adalah pekerjaan orang mukallaf. Dia ngapain tuh? Sholat. Sholat itu berarti pekerjaannya, begitu ya. Nah, pekerjaan sholat itu disebut khitabut taklif, hukum yang terjadi pada pemberatan pekerjaan hukum tersebut, ya. Nah, ketika dia sholat, lalu di bajunya ada najis, walam ya'lamha, dan dia tidak tahu bahwa di bajunya ada najis,
Ketika dia tahu, maka dia wajib mengulang sholat. Tuh ya. Au sholat muhdisan, atau dia sholat nih, orang itu sholat muhdisan dalam keadaan berhadas. Dia orang yang berhadas, udah pipis atau kentut, gitu ya. Yazunnu toharota, tetapi dia menyangka bahwasanya dia itu at-toharota dalam keadaan suci. Begitu ya. Jadi dia tetap wajib ada sholat. Kagak ada pemakluman lah, saya nggak tahu, saya lupa, berarti maklum dah ya. Enggak, nggak bisa, tetap wajib ulang ya, tetap wajib ulang, nggak bisa. Tetap wajib diulang karena itu pekerjaannya ya. Pekerjaan suatu perbuatan gitu kan ya, dengan anggota-anggota badan ya, dia sujud, dia ruku, dia i'tidal, itu kan pekerjaannya gitu ya. Jadi semua orang tahu kalau dia itu sholat. Tahu dari mana kamu tahu dia sholat? Dari pekerjaannya, dari gerak-gerakannya. Namanya adalah pekerjaan orang dewasa. Nah, kalau umpamanya pekerjaan orang dewasa khususnya terutama tentang sholat dan wudhu, kalau melanggar dari tertib berarti tidak sah. Apakah dia itu lupa atau tidak tahu, tetap aja nggak sah. Begitu ya. Atau bahkan dipaksa, tetap aja nggak sah. Kamu sholat jangan pakai sujud ya, awas pakai sujud. Dia nggak sujud, ya nggak sah. Tetap, walaupun dipaksa. Wah saya lupa, ternyata saya belum wudhu. Tapi nggak apa, kan lupa boleh, dimaafu. Ya kalau masalah pekerjaan sholat ya tidak bisa. Kecuali puasa. Puasa itu bukan suatu pekerjaan dalam bentuk anggota tubuh, karena dia niat. Setelah itu apa? Kita tidak tahu orang itu melakukan puasa, nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Karena puasa itu kan bukan merupakan pekerjaan anggota badan. Dia hanya tidak makan dan niat. Sekarang banyak, besok nih ada teman kita hari Kamis ada yang puasa, kita nggak tahu dia sedang puasa atau tidak, kan gitu. Kecuali kita tahu dia tidak puasa kalau kita lihat dia makan, dia minum, baru kita tahu. Kalau dia tidak makan dan tidak minum pada saat kita bersama dia, kita juga nggak tahu apakah dia sedang puasa atau tidak. Kalau dia tidak bicara, kalau dia tidak bilangin, kan gitu ya. Nah kalau begitu berarti bukan perbuatan anggota tubuh dalam ibadah. Kalau begitu, andai kata dia lupa, dia makan tuh nasi, padahal dia puasa, dia lupa nih. Nah kalau begitu bagaimana? Dimaklum, nggak apa-apa. Emang apa? Lupa. Tapi kalau berupa perbuatan, gerak-gerakan tubuh, nggak bisa, nggak ada pemakluman ya. Seperti sholat, wudhu, itu nggak ada. Saya lupa, tetap aja nggak sah, tetap harus diulang, gitu ya. Dah gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian wahua, dan adapun yang disebut dengan khitab taklif ya. Jadi khitab taklif itu adalah objek hukum kepada seseorang dalam hal pekerjaan ya. Khitab taklif itu adalah ja'lu syai'i sababan au syarton. Ja'lu syai'i, menjadikan sesuatu itu, sababan, menjadi sebab, au syarton, atau menjadi syarat, au mani'an, atau menjadi mane, pencegah. Jadi yang namanya khitab taklif itu disebut khitab taklif. Dia dijadikan sebab, dijadikan syarat, atau dijadikan mane, pencegah gitu. Namanya khitab taklif. Nah,
Dijadikan dia itu ada sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai mane, pencegah. Digambarin begini, pannajasatu, adapun najis, min kubaili ma ja'ala mani'an min ijza'is sholat. Adapun yang disebut dengan najis, ya, najis itu min kubaili ma, dari sisi perkara, ja'ala mani'an, maka perkara najis itu dijadikan sebagai mane, pencegah. Najis itu apa? Najis itu pencegah. Pencegah min ijza'is sholati, dari keabsahan sholat. Ya. Karena ada najis berarti ada mane, ada pencegah. Nah, najis itu adalah pencegah keabsahan pekerjaan ibadah. Karena ada najis, jadi sholat menjadi tercegah. Nah, jadi tercegah gimana? Ya jadi mane, jadi sholatnya tidak sah, tidak connect, gitu ya, tidak on. Emang kenapa? Ada najisnya, begitu. Nah, oleh karena itu famani'iyatu an-najasatu hukmu wad'iyin la syar'iyyin. Famani'iyatun najasah, famani'iyatun najasati, famani'iyatun najasati, maka adapun pencegah berupa najis, pencegah, penghalang berupa najis, najis yang menjadi penghalang, begitu. Itu hukmu wad'iin, disebut dengan hukum wad'i, hukum yang tidak bisa terbantahkan lagi, tidak bisa dimaklum, tidak bisa dima'fu, begitu ya. Najis, umpama begini, kita sholat, kita nggak ada baju lagi, di baju kita ada najis, karena nggak ada baju lagi kita sholat, gitu kan? Sholat namanya lihurmatil waktu, kita sholat dalam keadaan najis pada waktu sholat zuhur umpama begitu. Tahu gak? Tahu. Boleh begitu? Boleh. Tapi karena bajunya ada najis, maka sholat menjadi mane, menjadi terhalang, begitu. Apakah dia mampu najis itu? Ya enggak, kan nggak ada baju lagi pada saat itu. Tetap sholatmu wajib diulang. Kapan diulang? Ketika sudah menemukan pakaian yang tidak najis. Kapan nemunya? Entah nanti, entah ntar malam, entah besok, serah. Tapi yang namanya sholat itu jadi mane, jadi terhalang. Pertanyaannya, siapa yang menghalangi? Najis. Gitu ya. Nah, karena najis menjadi penghalang tetap, tidak boleh dima'fu, tidak bisa dima'fu, harus diulang. Walaupun pada saat itu darurat dan dia boleh melakukan sholat karena menghormati waktu. Lalu ketika nanti dia menemukan pakaian yang tidak bernajis, dia wajib mengulang sholat yang tadi ada najis. Dan karena najis itu penghalang sholat, apapun dan bagaimanapun sholat tidak ajza, tidak cukup, tidak sah, maka najis sebagai penghalang disebut hukmu wad'iyin, disebut hukum wad'i, hukum yang tetap dan tidak bisa dirubah dengan apapun juga. La syar'iyyin, bukan hukum syara. Kalau hukum syara bisa dirubah, bisa dima'fu, bisa diotak-atik. Gitu kalau syara ya, syariat, bukan huluk. Dia hukum sebangsa wad'i yang tetap dan tidak bisa dirubah. La syar'iyyin, bukan hukum sebangsa syariah. Kalau hukum sebangsa syariah
bisa diubah-ubah. Babi nih tadinya haram, karena darurat takut mati, kita tidak makan, nggak ketemu makan di hutan belantara, nggak punya makanan apa-apa, ada babi, kita tembak tuh babi, makan dah, boleh tidak? Boleh. Itu namanya hukum syar'i, hukum syariat. Karena darurat boleh kita makan babi, kalau kita nggak makan kita mati nih di hutan, itu hukum syara. Nah, di dalam hutan itu kita mau sholat, tetapi baju kita nggak ada yang bersih, najis semua. Bolehkah kita sholat di saat itu? Wajib, dihormati waktu. Tapi karena baju kita sebagai mane, penghalang, maka sholat tetap wajib diulang. Paham tuh ya perbedaannya? Gitu, wajib diulang. Artinya sholat yang kamu lakukan pada saat itu tetap tidak sah. Nah, gitu, wajib diulang. Nah, babi yang kamu makan yang tadinya haram itu menjadi halal di saat itu, dan kamu tidak perlu lagi untuk membersihkan dan sebagainya karena dianggap darurat, begitu ya. Jadi boleh. Nah, itu yang bisa merubah hukum seperti itu namanya hukum syar'i. Yang tidak bisa dirubah dan harus tetap diadakan namanya hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang tetap, yang tidak bisa dirubah, harus dengan cara itu. Hukum syar'i dilihat kondisinya, begitu. Kamu puasa tidak? Saya tidak puasa. Kenapa kamu tidak puasa? Karena dia sakit yang tidak bisa sembuh. Boleh dia tidak puasa, tapi bayar fidyah. Itu namanya hukum syariat. Gitu ya. Jadi begitu. Paham nggak? Jelas ya? Perbedaan antara hukum syar'i dengan hukum wad'i. Nah, kalau wudu tertib itu namanya hukum wad'i, yang berhubungan dengan khitabut taklif. Gitu ya. Nah, sehingga orang yang berwudu wajib tertib. Tidak tertib, sengaja dipaksa, tetap wudu tidak akan pernah sah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Dah begitu dah, ya. Jadi begitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan syartul wudu'i asyratu wa nazmuha ba'duhum min bahri tawil biqaulihi. Nah, besok mungkin nanti kali setelah kayaknya penutupannya besok tawakuf ya, tawakufan. Oh besok itu nisfu ya, nisfu. Oh gitu. Ya. Ya dah. Berarti malam ini tawakufan. Ya. Putaran terakhir. Oh ya dah. Berarti hari ini besok dah, nanti setelah. Jadi ini tatim matun itu kita akan baca setelah Syawal ya. Malam ini kita tawakuf dulu ya, mentara ya, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan dan nisfu Sya'ban besok dan Ramadan. Jadi kita tawakuf dulu dah ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu masuki Ramadan dan berpuasa serta beribadah di dalamnya. Dan kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian murojaah, muzakarah, mutalaah di Syawal dan tahun-tahun berikutnya. Gitu dah ya. Sekali lagi demikian, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita paham, kita mengerti, dan bisa kita jadikan amalia soleh dalam setiap kehidupan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan pembahasan kitabnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam tawakufan, sebelum nanti doa penutup ada beberapa sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Risnu kepada Karam Ustadz Mukhtar Arsad. Ya ini beda DKM.
salah akan disampaikan oleh Ustaz Bakhra ini. Padanya kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kakanda Ustaz Kiai Mukhlis bin Kiai Jasad Zainuddin mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Juga para seluruh anggota daripada Risnu Remaja Islam Masjid Nurul Hidayah dan seluruhnya lah, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah dari saya. Pastinya kita semua bersyukur pada hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Jami Nurul Hidayah ini dalam rangka kita melaksanakan taklim setiap malam Rabunya. Nah, dalam kesempatan ini adalah malam putaran terakhir sebelum bulan Ramadan. Nah, yang mana kita biasa sebagai dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, kita berikan ruang yang lebih baik lagi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Maka kegiatan taklim yang ada di masjid-masjid termasuk di Masjid Jami Nurul Hidayah seluruhnya kita tutup sementara dan kita akan kembali buka setelah Ramadan, setelah Syawal, yang nanti akan diumumkan langsung oleh pengurus. Maka daripada itu dalam kesempatan ini atas nama pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah dan juga pengurus daripada Remaja Islam Masjid Jami Nurul Hidayah, yang pertama pastinya kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang selalu istiqomah membimbing kita menuju jalan keredoannya, mengisi taklim dan mengajarkan segala ilmu-ilmunya kepada kita semua. Lalu yang kedua, kita minta maaf apabila segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan membuat tidak nyaman daripada guru kita pada saat mengajar ataupun dalam saat pergaulan. Nah, sekali lagi atas nama jamaah dari Remaja Islam Masjid Nurul Hidayah atau Risnu, sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, sekaligus karena memang kita juga mau menyambut bulan suci Ramadan. Ya, mana mudah-mudahan ya kita mendoakan kepada guru kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan, dan juga kepada kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan, umur yang panjang sehingga kita bisa dapat khusyuk dalam kegiatan ibadah Ramadan kita semuanya. Dan yang terakhir dari pengurus mengundang kepada seluruh jamaah, juga berkhusus kepada guru kita, mungkin nanti undangannya juga menyusul, bahwa besok malam Kamis memang seperti biasa penutupan di Masjid Jami Nurul Hidayah itu semuanya digabung menjadi dalam satu malam, yaitu malam Kamis. Nah, setelah itu memang tidak ada pengajian lagi tuh. Setelah itu semuanya ditutup sementara. Jadi kami mohon kehadiran juga besok malam Kamis, sekaligus kita taklim malam Kamis. Nah, mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya selama ini, dalam persiapan di kegiatan taklim malam Rabu ini. Termasuk saya juga pribadi dalam waktu dekat kemarin agak sedikit jarang untuk bisa hadir, juga mohon maaf. Dan alhamdulillah pada malam ini juga bisa ikut hadir di sini. Ya, demikian itu aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bakhra ini yang telah menyampaikan sambutan atas nama pengurus Risnu. Semoga yang disampaikan dapat kita maklum. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari guru kita kepada Bapak Kiai Mukhlis bin Kiai Jasad Zainuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, para sahabat, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memilih kita sebagai hambanya yang istiqomah, di mana sudah berapa puluh tahun, ya ada 20 tahun kita melaksanakan taklim malam Rabu ini, dan alhamdulillah tetap berjalan dengan baik.
tetap berjalan dengan sesuai dengan apa adanya. Dan alhamdulillah kita telah beberapa kali menghatamkan kitab-kitab, mulai dari kitab Fiqhul Wadi, Fiqhul Wadi, kemudian juga kitab Tauhid, kemudian juga kitab Fathul Qarib, dan sekarang kitab Bahjatul Wasail. Alhamdulillah lah, artinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan keistiqomahan kita ini terus sampai kita nanti menemui ajal, sampai tua gitu, seperti itu. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak begitu ya, alhamdulillah. Ini semua berkat rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, untuk kita kelompok ataupun keluarga Riznu ini terus jangan sampai bosan, jangan sampai mundur, jangan sampai lelah, jangan sampai lemah. Terus saja kita adakan. Jadi yang kita ingat adalah bahwa malam Rabu itu wiridan, begitu aja udah. Wiridan. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau niatnya wiridan, nah di wiridan kita itu insya Allah mendapatkan ilmu, ya kita datang dah hadir gitu kan di sini. Pokoknya wah lagi sedikit nih yang datang, males dah dikit, enggak ada begitu gitu kan. Tetap aja. Ini alhamdulillah. Jadi Allah menggerakkan hati kita untuk selalu istiqomah. Yang penting jangan sampai wiridan di malam Rabu ini ya sampai hilang, sampai terhenti, jangan sampai gitu. Ayo kita terus. Kayak begitu dah ya. Yang berikutnya adalah ya biasalah ya, saya pun juga menyatakan terima kasih atas kehadiran, atas kedatangan, atas terbentuknya taklim ini. Artinya apa? Kehadiran kita, adanya kalian, adanya saya, adanya kita, maka disitulah terbentuk, tercipta suatu majelis. Nah, disitulah terbentuk suatu ibadah, disitulah terbentuk suatu muamalah. Jadi alhamdulillah, jadi di antara kita insya Allah tidak ada satu kekhilafan tidak ada. Jadi hadirnya kita di sini adalah sesuatu hal yang baik, suatu hal ibadah. Insya Allah tidak ada salah, terutama kalian tidak ada salah buat saya. Karena kehadiran kalian, dengernya kalian, buka kitabnya kalian adalah ibadah. Ya barangkali yang punya salah biasanya saya, karena saya ngomong, yang bicara, begitu ya. Adapun bicaraan saya itu hanya menyangkut pada isi sebuah kitab. Apabila ada yang tersinggung dan sebagainya, itu biasa lah ya. Insya Allah gitu kan, itu sesuatu hal yang bisa membangkitkan gairah kita untuk menuntut ilmu, yang bisa mencambuk diri kita apabila ada satu kekeliruan. Karena isi daripada pelajaran-pelajaran kita ya di sekitar itu, untuk membangkitkan, untuk menegur, untuk mencentil. Bukan hanya kalian yang tercentil, saya juga kadang tercentil, tersinggung saya sendiri. Kadang-kadang ketika baca kitab ini, saya pernah melakukan ini gitu. Jadi kita semuanya adalah muzakarah untuk saling ingat dan mengingatkan. Kadang-kadang cara menyampaikan barangkali terlalu ekstrim gitu kan. Nah, untuk itu saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang pasti insya Allah ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pengajian ini akan terus istiqomah sampai terus generasi-generasi berikutnya setelah kita, dan bulan Ramadan yang tahun ini kita mampu untuk bisa melaksanakannya. Itu alasan kita tawakufan wiridan kita di malam Rabu pada tahun ini. Nah, udah wiridan kita tawakuf, otomatis puasanya juga kan kita harus benar, harus menjalankan dengan baik sampai kita mengorbankan wiridan mingguan kita karena adanya puasa. Pengorbanan mentawakufkan wiridan kita tak lain dan tak bukan agar kita fokus dalam menjalankan ibadah puasa gitu ya. Saya kira cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Kita mampu beristiqomah. Dan terus insya Allah juga Allah memberikan keturunan kita, generasi kita yang sama dengan kita, yaitu orang-orang yang mencintai majelis ilmu, majelis zikir, seperti apa yang kita lakukan dan kita cintai. Begitu dah ya.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi, meredoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang dapat sambutannya itu dapat kita maklum dan kita maafkan atas kesalahan kita dan maupun kesalahan guru. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan doa taklim yang disampaikan oleh Fariji. Saya atas nama Pak coba mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna faktub baina حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نادى باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البان والتناهي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Di situ.